Pada bagian 7.2 ada saluran pencernaan atau traktus digestivus. Saluran pencernaan atau traktus digestivus adalah saluran yang dilalui oleh makanan mulai saat masuk mulut sampai keluar berupa sisa-sisa yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh tubuh. Saluran pencernaan secara umum terdiri dari mulut dan rongga mulut, faring dan esofagus, lambung, pilorus, usus, kloaka, dan anus. Esofagus dan lambung pada ikan umumnya membesar dan tidak begitu jelas batasnya dengan usus. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Pada ikan laut contohnya, esofagus berperan dalam penyerapan garam mineral secara pasif untuk mempertahankan ion-ion karena ikan cenderung kehilangan air akibat tekanan osmotik air laut yang lebih tinggi. Melalui lambung, makanan masuk ke usus. Usus, organ menyerupai pipa panjang berlipat dan sama besarnya. Usus bermuara pada anus. Kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Kelenjar pencernaan adalah organ yang menghasilkan enzim dan hormon untuk membantu proses pencernaan. Pada ikan, kelenjar pencernaan adalah hati, pankreas, dan kantong empedu. Namun demikian, ada bagian saluran pencernaannya, lambung dan usus, juga dapat berfungsi sebagai kelenjar pencernaan. Karena bagian ini juga dapat menghasilkan cairan lambung atau usus yang mengandung enzim-enzim pencernaan. Jenis enzim pencernaan yang diproduksi oleh ikan karnivora berbeda dengan ikan herbivora. Kelenjar pencernaan ikan karnivora pada umumnya lebih banyak memproduksi dan lebih aktif enzim-enzim pemecah protein. Sedangkan ikan herbivora lebih dominan menghasil dan aktif enzim-enzim pemecah karbohidrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencernaan makanan dan proses pencernaan. Pencernaan makanan terjadi secara fisis dan mekanis. Proses pencernaan mekanis mulai terjadi di mulut, yaitu dengan menggunakan gigit memotong atau menggerus makanan agar menjadi berukuran lebih kecil. Namun ikan tidak mengunyah makanan. Proses pencernaan makanan secara mekanis juga berlangsung di lambung, yaitu dengan ada gerakan-gerakan di peralihan lambung akibat adanya kontraksi otot lambung. Proses pencernaan makanan secara mekanis di lambung lebih efektif karena adanya cairan digestif yang dihasilkan oleh dinding lambung, sehingga di lambung proses pencernaan secara kimia sudah mulai terjadi. Selanjutnya, proses pencernaan makanan. Pertama, timbulnya nafsu makan akibat dari rangsangan dari penglihatan, pembauan atau rabaan. Setelah nafsu makan timbul, maka organ pencernaan mulai bersiap-siap untuk menerima makanannya yang akan masuk. Kemudian makanan digigit dan ditelan dengan membantu bahan pelicin berupa mukus atau lendir. Ikan tidak mengunyah makanan. Mukus tersebut mengandung enzim plialin, yaitu enzim pemecah karbonat menjadi maltosat yang selanjutnya dihidrosat lagi menjadi gula sederhana yang dapat diserap unsur-unsur. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyerapan zat makanan. Nah, jadi penyerapan zat makanan ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, makanan yang sudah dicerna dengan baik dalam bentuk cairan dapat diserap oleh dinding usus. Penyerapan sari makanan sebenarnya sudah mulai terjadi di lambung, namun tidak terlalu efektif. Penyerapan yang efektif terjadinya di usus. Agar proses penyerapan sari makanan berlangsung secara optimal, maka dinding usus mempunyai jonjot-jonjot usus yang berfungsi agar permukaan usus lebih luas, sehingga penyerapan sari makanan menjadi lebih cepat dan efektif. Pada jonjot usus terdapat banyak pembuluh darah rambut atau pembuluh darah halus. Karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida atau gula sederhana, yaitu
glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Proses penyerapan gula tersebut dipengaruhi oleh kadar hormon insulin yang diproduksi oleh kelenjar pankreas. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Pengelolaan ikan berdasarkan makanan. Berdasarkan cara makan, predator, yaitu ikan yang memangsa ikan lain termasuk ikan sejenis. Grazer, yaitu ikan-ikan yang makan dengan cara menggerogoti. Penyaring makanan, yaitu ikan-ikan yang makannya dengan cara menyaring. Penghisap, yaitu ikan yang makannya dengan cara menghisap. Parasit, yaitu ikan-ikan yang sumber makanannya dari ikan atau hewan lain. Jika berdasarkan jenis atau sumber makanannya, herbivora, yaitu golongan ikan yang makanannya utamanya berasal dari bahan nabati. Ikan dari golongan herbivora tidak mempunyai lambung, jika ada hanya berupa lambung palsu. Kedua, omnivora, yaitu golongan ikan yang makanan utamanya bersumber dari bahan-bahan hewani atau dan nabati. Walaupun mereka dapat memakan makanan dari tumbuhan, namun mereka tidak dapat mencerna semua jenis biji-bijian dan tumbuhan. Yang ketiga ada karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanannya itu berasal dari hewani. Umumnya mereka menyukai makanan hidup. Keempat ada planktivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanannya sepanjang hidupnya berupa plankton. Yang kelima ada dendrivora, adalah golongan ikan yang makanannya bersumber dari sisa-sisa bahan organik yang telah membusuk baik dari tumbuhan maupun hewan yang ada di perairan. Dan yang terakhir berdasarkan ragam atau spesialis makanannya. Satu, monopagus, yaitu ikan-ikan yang hanya dapat memakan satu jenis makanan saja. Yang kedua ada stenopagus, yaitu ikan-ikan yang hanya memakan beberapa jenis makanan. Yang ketiga ada Euripagus, yaitu ikan-ikan yang dapat mengkonsumsi bermacam-macam atau campuran jenis makanan.